banyak yang donate, ambilnya 5 slot langsung. Kamu mau, aku mau juga dong, boleh. Lanjut aja guys, mainnya nggak apa-apa, aku nggak bakal 38 guys, tap lagi sampai 38 KT player. Tapi kita mulai untuk di babak keempat, dimana tadi first pick menarik banget ya. First picknya ada Terizla dan dibalas Hayabusa kali ini oleh para pasukan dari tim merah sendiri. Dimana pergerakan para pasukan dari tim biru, wow, sudah ada terlihat nih Lapleu yang mencoba untuk memberikan siapa sih ini Megumi. Abis ini aku blacklist ya. Betul, cowok caper banget lagi anjir. Oke, ada flicker tadi yang akhirnya harus dilepaskan seorang Hans, dimana flickernya harus kembali dilepaskan terlebih dahulu. Tapi menarik banget ya, dengan adanya satu popocin damage yang diberikan seorang free, bahkan follow up damage yang mencoba untuk dilakukan Phoenixing di area backline, tapi nyatanya first blood berada di tangan seorang Hans. Hans berhasil mendapatkan first bloodnya terlebih dahulu, bahkan di area yang berbeda, dimana Anarchy sudah mencoba untuk menargeting para pasukan dari tim biru. Satu buah shadow akhirnya dilepaskan dengan shuriken-nya, membuat tim biru tertek dan kembali lagi-lagi area top lane, dimana para pasukan dari tim merah, mereka yang masih pengen lebih, tapi tentunya masih mencari beberapa level terlebih dahulu untuk mendapatkan momennya kali ini. Bahkan di area yang berbeda, Bagi sebisa mungkin dengan Skylark, mereka sama-sama mencoba untuk mencari King Scaling dan penalty zone-nya sama-sama mencoba untuk mencari level 4 terlebih dahulu. Anarchy dengan Shadow yang harus kembali dilepaskan begitu cepat, bahkan Shadow kill, free tentunya belum ada Black Souls-nya, pastinya akan tertag dan di tangan seorang Anarchy, dimana Phoenixin kembali masuk memberikan satu follow up damage, tapi tentunya akan membuat seorang Anarchy terelimination, tidak ada kesempatan sama sekali. Bahkan Rimuru tentunya berhasil men-tag dan dua pemain para pasukan dari tim merah dengan Turtle Times yang sudah mulai berada di area bottom lane. Turtle yang berada di area bottom lane, di mana keberadaan seorang Hans dengan Skylark. Oke, penalty zone mencoba untuk diberikan, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Bagi dengan King Scaling-nya membuat pergerakan seorang Skylark tidak ada sama sekali kesempatan. Times Turtle yang sudah mulai berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Mikazuki berhasil tadi memberikan seorang Rimuru berbalik recall terlebih dahulu, berbalik survive terlebih dahulu. Agak sedikit sulit untuk mengimbangi adanya permainan kali ini, dimana para pasukan dari tim merah mereka tidak melakukan kontes Turtle. Entah mengapa Turtle tertahan terlebih dahulu. Bagi yang pasti mencoba untuk one by one situation, tapi Phoenixin berhasil melakukan setup di area Turtle. Phoenixin berhasil melakukan setupnya di area Turtle satu per satu, mulai berhasil dilakukan dengan objektivitas diberikan kedua tim kali ini. Anarchy yang masih mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya satu buah impasif jungle terlebih dahulu, dan lagi-lagi dimana kita melihat para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk tidak memberikan kesempatan tim merah mendapatkan kesempatan objektivitas mereka. Dan kalau kita menyadari adanya pergerakan di area bottom lane sendiri, bahkan mungkin Rimuru menjaga inisiasi atau positioning Anarchy yang sudah berada di level 4 terlebih dahulu. Satu buah shadow akhirnya kembali dilakukan Spirit of Destruction, dimana para pasukan dari tim merah mereka berhasil membuat keberadaan Lapleu tertag dan lebih dulu. Lapleu yang akhirnya terelimination, dan bahkan ini akan sulit sekali. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk tidak memberikan kesempatan para pasukan dari tim merah untuk mendapatkan inisiasinya. Dan lagi-lagi kita melihat kembali adanya pergerakan para pasukan dari tim merah, dimana mungkin area mid lane Hans terkena satu penalty zone from adanya seorang Skylark dan Spiral Destruction Connect. Rimuru akhirnya berhasil membuat keberadaan Hamster outplay Anarchy. Ada gangguan kecil yang diberikan seorang Phoenixin, dimana mungkin memberikan gangguan area purple buff, area yang berbeda, dimana keberadaan seorang Mi
Kazuki mencoba untuk masuk memberikan satu follow up damage-nya ke arah Rimuru. Rimuru berusaha untuk menargeting. Bahkan kali ini follow up, wow, free. Satu buah damage magic ke arah seorang Mikazuki. Tapi tentunya Mikazuki berhasil membalikkan keadaannya dengan satu momen instan. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset. Beberapa atribut item yang sudah mulai berada di tangan kedua tim kali ini. Menariknya ada satu buah Sky Piercer menjadi item pertama Mikazuki. Mikazuki akhirnya mengamankan Sky Piercer-nya terlebih dahulu. Bahkan keberadaan seorang Lapleu yang berada di area South Lane masih mencoba untuk menargeting atau mungkin menunggu kedatangan para pasukan dari tim merah terlebih dahulu. Dan lagi-lagi pergerakan-pergerakan kecil para pasukan dari tim biru. Anarchy kembali masuk, satu shadow yang akhirnya dilepaskan begitu cepatnya, tapi agak sedikit berbahaya. Ada Turtle yang berada di area bottom lane, ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Turtle, belum ada kontes Turtle. King Scaling from Buggy akhirnya dilepaskan. Hans memberikan Eternal Guard area backline. Ini membuat Phoenixin tertag dan Free yang berusaha untuk memberikan satu buah shadow energiknya. Tapi tentunya ini masih bisa untuk dihindari. Mencoba untuk mundur, memberikan sedikit clear wave minion terlebih dahulu. Lagi-lagi Anarchy yang kembali masuk dan satu buah shadow killnya berhasil membuat Free tertag dan dua pemain, dua Dragon from Lapleu. Tapi Hans membuang flicker, tidak memberikan hasil yang cukup baik, tapi malah menjadi kerugian besar. Lagi-lagi Mikazuki area berbeda, dimana satu solo kill yang berhasil dilakukan membuat keberadaan Rimuru terelimination kembali. Oke, Turtle. Belum ada kontes Turtle kali ini, dimana kita melihat adanya kontes Turtle yang berada di tangan seorang Phoenixin. Phoenixin berusaha untuk memberikan kontes Turtle-nya terlebih dahulu. Satu shadow yang sudah mulai dilakukan seorang Anarchy. Anarchy mencoba untuk melakukan one by one retribution, tapi the power of retribution from Phoenixin masih cukup unggul. Lagi-lagi ada Warrior Dragon yang kembali connect, membuat para pasukan dari tim merah kehilangan seorang Anarchy. Anarchy tertag dan satu shadow energik mulai connect dari backline para pasukan dari tim biru, dimana Lapleu masuk kembali menutup perjalanan Hans. Hans terkena damage seorang Free dengan double killnya. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset terlebih dahulu. Satu shadow energik mulai kembali dilepaskan. Wave minion mulai berjalan masuk ke area middle, mencoba untuk dikakukan kembali. Mikazuki masuk, tapi nyatanya Lapleu menghentikan pergerakan Mikazuki untuk mendapatkan pressure-nya. Lagi-lagi dimana Rimuru berada di area pertempuran, tapi nyatanya dia harus menghentikan pertempuran terlebih dahulu. Terlalu berbahaya kedua tim kali ini untuk melanjutkan adanya inisiasi. Oke, wave minion sudah mulai kembali di clear. Para pasukan dari tim merah Buggy mempertahankan adanya inner turret area bottom lane, mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang Skylar untuk masuk terlalu jauh. Anarchy yang masih dengan beberapa impasif jungle-nya menargeting. Ada Lapleu yang menunggu kedatangan Anarchy di area ambus, tapi nyatanya Anarchy dengan shadow-nya kembali dilakukan, tapi tentunya mereka mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru. Purple Buff masih menjadi targeting seorang Anarchy, bahkan di area yang berbeda, di mana seorang Phoenixin juga kembali mencoba untuk mendapatkan objektivitasnya. 7 menit telah berlalu, 22.000 gold yang sama kedua tim kali ini. Hans terperangkap dengan shadow energik from Free-nya. Wow, Anarchy kembali memberikan satu buah shadow, tapi nyatanya tidak memberikan hasil cukup baik, dimana para pasukan dari tim biru masih mencoba untuk menahan damage seorang Anarchy, dan para pasukan dari tim merah mereka kembali terpukul mundur, dimana mereka kehilangan beberapa objektivitas. Bahkan inner turret middle yang kita ketahui itu menjadi pion utama, tapi membuat dihancurkan para pasukan dari tim biru. Dengan lebih cepat mereka menghancurkan adanya inner turret area mid lane. Anarchy kembali lagi mencari momen inisiasinya terlebih dahulu. Lapleu, tapi masih ada shadow yang harus kembali dilepaskan. Lord Moment yang mulai berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Para pasukan dari tim merah dan tim biru mereka mencoba untuk menahan inisiasi Rimuru dengan Spear of Destruction-nya sudah mulai berada di tangan Phoenixin yang mencoba untuk lebih memperhatikan adanya objektivitas, di mana satu Lord yang kembali menjadi targeting utama terlebih dahulu. Lord yang mulai menjadi targeting utama. King Scaling from Buggy mencoba untuk menghentikan pergerakan Phoenixin yang mencoba untuk melakukan kontes, tapi wow, Phoenixin benar-benar besar banget follow up damage yang dia berikan menghentikan pergerakan Buggy. Buggy akhirnya ter-outplay, dia tertag dan kembali Lord yang tidak jadi diamankan, dimana mungkin tarik ulur mengulur di area Lord digagalkan begitu cepatnya. Buggy menghentikan pergerakan, tapi satu penalty zone from Skylark. Anarchy masih bisa berhasil mundur walaupun Hans menjadi tumbal di area pertempuran. Shadow Kill yang tidak memberikan hasil yang cukup baik.
Tapi dengan kehilangan Hans akan menyulitkan para pasukan dari tim merah untuk mengimbangi adanya pertempuran kali ini. Anarchy menjadi targeting seorang Lapleu. 1/2 Dragon from Lapleu menjadikan seorang Anarchy tertag dan kembali dengan begitu cepatnya. Dua pemain sudah tertag dan begitu cepatnya, dan Lord yang bisa saja menjadi targeting seorang Phoenixin dengan lebih cepat kali ini. Tapi ternyata Phoenixin diam-diam mencoba untuk memegang laning terlebih dahulu, dan bahkan Mikazuki yang masih mencoba untuk memprioritaskan adanya satu buah wave minion. Lagi-lagi area middle free menjadi targeting satu buah shadow energiknya, dimana mungkin Hans mencoba untuk memberikan Eternal Guard-nya, tapi nyatanya para pasukan dari tim biru mereka masih bisa untuk mundur menghentikan adanya beberapa pertempuran kali ini. Oke, Lord yang mulai kembali menjadi setup para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka mencoba untuk melakukan setup Lordnya. Lord yang mulai diam-diam di setup area backline. Bagi sudah connect dengan King sekalinya. Anarchy juga dengan buy one retribution maybe. Tapi kali ini the power of retribution from Phoenixin masih cukup unggul. Bagi berada di area backline dengan satu buah King sekali. Tapi Phoenixin dengan one by one situationnya masih cukup unggul, membuat keberadaan Bagi teroutplay untuk kesekian kalinya. Wow, Phoenixin Bagi tidak belajar dari kesalahan, di mana dia berusaha untuk memperangkap keberadaan seorang Phoenixin, tapi Bagi yang harus teroutplay kembali. Lord yang akhirnya menuju masuk ke dalam base turret, di mana mungkin Rimuru dan Skylark mereka mencoba untuk mencari cara membentuk adanya momen mereka, inisiasi mereka. Kita mengetahui Lord pertama akan lebih cepat untuk di-clear, tapi akan lebih berimpact besar, dimana mungkin keberadaan Anarchy yang berada di ambang-ambang kemungkinan. Wow, dua Dragon from Lapleu. Tapi nyatanya seorang Anarchy yang masih bisa melakukan survive kembali, mundur kembali, dan tidak melanjutkan ada inisiasi, serta di area berbeda, dimana para pasukan dari tim merah mereka masih bisa melakukan clear wave minion dengan lebih cepat kali ini. Oke, Skylark masih mencari cara, di mana para pasukan dari tim merah mereka masih bisa memberikan defensifnya kembali. Tim merah mereka berhasil untuk defensif area base turretnya. Anarchy hampir saja, tapi one penalty zone seorang Skylark menargeting para pasukan dari tim merah, tapi terlalu memaksakan keadaan, dan bahkan kali ini Bagi mencoba untuk masuk dengan satu booking sekalinya. Lagi-lagi Bagi mencoba untuk memaksakan keadaan, bahkan di mana Rimuru mencoba untuk menghentikan pergerakan Bagi, tapi wow, damage seorang Mikazuki berhasil mencoba untuk melakukan pertukaran 1-1 di area pertempuran. Purple buff menjadi targeting utama, di mana para pasukan dari tim merah mereka masih ada Wind of Nature dan connect dari seorang Rimuru. Shadow kill mulai diamankan seorang Anarchy, berhasil membuat keberadaan seorang Revexan Phoenixin tertag dan lagi kembali. Pertukaran 2-2 akhirnya dilakukan, di mana para pasukan dari tim biru mereka masih mencoba untuk menargeting. Itu damage Granger besar banget ya. Satu penalty zone from Skylark sepertinya tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana Mikazuki dengan snowballingnya cukup besar damage yang dia berikan, sehingga membuat para pasukan dari tim biru teroutplay. Mereka terlalu terburu-buru, melupakan bahwasannya menjaga inisiasi adalah hal yang baik untuk mendapatkan targeting Lord kedua yang tentunya akan muncul kembali. Tapi dengan adanya damage Skypiercer membuat Lasit lebih cepat didapatkan seorang Mikazuki. Dua pemain tertag dan lebih cepat. Lord 30 detik yang akan datang mulai kembali berada di area top lane. Para pasukan dari tim biru mereka kembali mundur, di mana tim merah sendiri mereka mempertahankan adanya laning, mencoba untuk mengimbangi juga adanya laning. Terlebih dahulu Anarchy terlihat begitu cepatnya, dimana mencoba untuk mempermainkan buying time, dan bahkan kali ini seorang Phoenixin berada di area pertempuran sendiri. Ada follow up damage yang berhasil dilakukan seorang Mikazuki di area backline, memberikan follow up damage-nya, membuat keberadaan seorang Phoenixin yang akhirnya menjadi targeting kembali beberapa atribut item, dimana menariknya sudah lengkap atribut item yang didapatkan seorang Mikazuki. Terakhir ada Immortality yang akhirnya berhasil diamankan seorang Mikazuki sendiri. Dia mencoba untuk lebih bermain sedikit di area Lasit dengan Skypiercer yang akhirnya berhasil didapatkan, serta area berbeda Bagi yang masih mencoba untuk menargeting membuka tim fight, tapi nyatanya malah membuat seorang Hans yang akhirnya menjadi tumbal di area pertempuran. Dan lagi-lagi para pasukan dari tim merah mereka agak sedikit overcommit bermain dengan dua pemain yang harus tertag, dan melupakan bahwasannya ada Lord yang harus menjadi targeting utama. Free dengan Glowing One yang sudah mulai berada di tangan bandara Thunderbolt tadi dengan Lapleu. Thunderbolt akhirnya berhasil didapatkan seorang Lapleu menjadi item ketiga, tapi Lord, kontes Lord yang akhirnya berhasil di-clear dengan begitu cepatnya, dimana tim merah yang mau gak mau mereka memberikan defensif area base turret, mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru. Lord kedua mungkin akan lebih diperkuat, tapi nyatanya mungkinkah para pasukan dari tim merah mereka masih bisa mengimbangi pertempuran kali ini?
Anarchy. Satu buah shadow yang mencoba untuk diberikan, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Tim biru mereka bahkan harus kehilangan satu pemain. Lapleu menukarkan nyawanya sendiri dengan pertukaran 2-1. Lagi-lagi Rimoro menjadi garda terdepan di area depan sana, tapi Lord yang masih berjalan menuju masuk ke dalam base turret. Sebisa mungkin tim merah mereka mencoba untuk mendelay pergerakan Rimoro, hampir saja, tapi masih bisa untuk berbalik survive. Free dengan adanya mega killnya. 3 pemain akhirnya dipukul mundur, menyisakan Bagi mencoba untuk memberikan defensif, tapi beberapa wave minion mulai berjalan masuk ke dalam base turret, dan bahkan ini bisa menjadi lini bencana. Mungkinkah para pasukan dari tim merah mereka bisa melakukan survive-nya, di mana Bagi sendirian di area team fight. Ada satu penalty zone seorang Skylark. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk memberikan defensif, tapi kali ini kita melihat pergerakan Rimuru, Free, dan bahkan Venaxin terelimination. Para pasukan dari tim merah mereka menolak untuk tunduk lebih awal kali ini. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset terlebih dahulu, di mana para pasukan dari tim merah sendiri mereka menolak untuk tunduk lebih awal, di mana mereka masih bisa melakukan clear-nya dengan lebih cepat dan tidak memberikan kesempatan para pasukan dari tim biru untuk menargeting adanya momen-momen kali ini. Oke, pertempuran terjadi kembali di mana satu buah shadow kill seorang Anarchy, tapi kehilangan 2 pemain akan menyulitkan para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka melanjutkan lagi kembali inisiasi, tapi kalau kita menyadari dengan adanya satu momen di mana mungkin tadi ada King Scaling yang sebenarnya diberikan seorang Bagi, dan itu membuat perangkap para pasukan dari tim biru, akhirnya mereka kehilangan 2 pemain sekaligus. Oke, 16 menit telah berlalu, di mana para pasukan dari tim merah akhirnya mereka membawa game ini ke area late game. Win of Nature lagi kembali dibeli seorang Rimoro. Lord yang sudah mulai menjadi targeting para pasukan dari tim biru, di mana mungkin Lord yang mulai menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru. Mereka mencoba untuk kontes Lord. Anarchy pun tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk ke area Lord kali ini. Lapleu menghentikan pergerakan seorang Anarchy. The Wild Dragon Connect, Anarchy tertakedown, dan bahkan kali ini Mikazuki mencoba untuk mundur sebisa mungkin Bagi menghentikan perangkap para pasukan dari tim biru dengan satu buah King Scaling-nya. Tapi Rimuru mencoba mengoutplay pergerakan seorang Bagi dengan King Scaling-nya. Lagi-lagi seorang Mikazuki masih bisa berhasil untuk membalikin keadaan, tapi mereka sama-sama kehilangan 3 pemain sekaligus. Wow, Free ini agak sedikit sulit untuk memaksakan keadaan masuk. Mikazuki berada di area pertempuran sendirian, mencoba untuk menaklukkan, masih bisa melakukan satu buah inisiasi defensifnya. Beberapa wave minion mulai berjalan masuk. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk memberikan defensif kembali, dan kita melihat ada Skylark di sana yang mencoba untuk memaksakan keadaan melakukan end wave minion. Tapi minion wave menutup pertandingan di babak kali ini dengan satu momen damage minion berhasil menutup pertandingan dengan lebih cepat. Replaynya aku upload di YouTube. BTW aku udah upload YouTube kemarin, yang replay kemarin. Oke, 5 slot. Harus ngalah guys, nggak boleh nggak ngalah teman-teman. Pokoknya VIP mu hangus free karena kamu ngetroll, kamu nggak mau ngalah cowok. Anjay, suruh. Tetap lanjut guys, live-nya tetap lanjut. Ini bencana, tapi nggak boleh ngetroll, nggak boleh chat in game, nggak boleh chat al, nggak boleh ngetroll, nggak boleh sengaja dilama-lamain gamenya. Itu 3 aturan, itu 3 rules ya guys. Karena mati lampu nah. Oke, kita mulai untuk di babak ke 6 ya, babak 6 ya ini ya.
Nggak boleh sih. Oke, kita mulai di babak ke-6 guys, dimana mungkin para pasukan dari tim merah tadi sudah first pick link dan dibalas Alex Kibidi, pemenang kuis kita nih. Oke, kita mulai di babak kelima, ke-6, dimana tadi sudah ada first pick assassin sama-sama diamankan kedua tim kali ini. Tapi menarik banget dengan beberapa invasive jungle yang masih menjadi targeting kedua tim, dimana mungkin kita menyadari pergerakan seorang Bagi, satu buah guardian barrier-nya sedikit menutup atau mungkin mendelay pergerakan para pasukan dari tim biru sendiri. Wow, sudah ada beberapa satu poaching damage yang diberikan seorang Phenaxin di area backline, dimana masih bisa memberikan satu buah follow up damage-nya. Tapi dimana para pasukan dari tim merah juga, Zeta yang sudah dengan level 4 terlebih dahulu, momen level 4-nya akhirnya berhasil didapatkan. Tapi area berbeda, Mikazuki area tertag dan di tangan para pasukan dari tim merah. Tapi Alex yang mencoba untuk melakukan pertukaran 1 banding 1. Pertukaran 1 banding 1 akhirnya kembali dilakukan sehingga menjadi sedikit balance pertukaran kill yang diberikan kedua tim kali ini. Tapi Zeta masih sama-sama mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya satu beberapa invasive jungle. Tapi Funky yang mencoba untuk menghentikan pergerakan Zeta, satu follow up damage yang mulai dilakukan Guardian's Barrier akhirnya kembali dilepaskan seorang Bagi mengcover rekan-rekan timnya. Tapi Time Turtle yang sudah mulai berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama. 15.000 bang. Oh no, dimana area bottom lane one by one situation kembali dilakukan seorang Free, tentunya berhasil mengamankan 1 point kill. Diamankan kembali area bottom lane dengan one by one situation. Tapi Phenaxin berhasil mundur walaupun momen Fraser Glacier-nya sudah mulai berada di tangan. Diam-diam keberadaan seorang Alex yang menargeting rakyat. Phenaxin yang akhirnya membuka momen ya. Satu Fraser Glacier yang ada tercipta. 2 pemain tertag dan di tangan seorang Phenaxin, Turtle Times yang sudah mulai berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Tapi masih ada one by one situation antara Rimuru dan adanya Ilham. Mereka sama-sama mencoba untuk one by one situation area bottom lane, dimana Mikazuki masih mencoba untuk menargeting adanya laning terlebih dahulu. Tapi Turtle yang diam-diam mulai ditarik dari seorang Phenaxin mencoba untuk menarik Turtle. Funky yang berada di area depan menjadi garda terdepan mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang Bagi. Tapi Alex yang area berbeda dimana mungkin berhasil targeting seorang Free akhirnya tertag dan Zeta connect. Ada Turtle yang sepertinya akan menjadi satu buah inisiasi terlebih dahulu. Tapi Heartguard yang berada di tangan dari seorang rakyat jadi bisa menjadi targeting utama. Bahkan lagi-lagi Turtle yang akhirnya ditarik ulur antara kedua tim kali ini. Funky yang sudah connect, ada 2 dragon di tangannya, bisa menjadi targeting. Heartguard akhirnya kembali dilakukan. Zeta mencoba untuk memancing satu buah pasif yang akhirnya berhasil dipecahkan seorang Phenaxin. Flagged Glacier-nya Funky masuk dan 2 dragon nyatanya tuh malah memberikan sedikit follow up damage yang tidak memberikan hasil cukup baik, dimana para pasukan dari tim merah mereka masih bisa berhasil untuk menumbangkan 2 area bottom lane. Wow, ini pertukaran 2 tukar 2 nyatanya, dimana Ilham dan Rimuru masih dengan one by one situation antara kedua pemain kali ini. Mereka menyadari bahwasannya ada Turtle tadi yang bisa di setup, tapi nyatanya harus di reset lagi kembali, dimana mungkin kita menyadari ini adalah Turtle pertama tapi belum ada setup kedua tim kali ini. Ilham kembali dengan satu buah one by one situation. Rimuru yang akhirnya permainan lifestyle-nya berhenti begitu cepatnya. Tapi Ilham mulai hampir saja terperangkap dengan IMO Vended. Para pasukan dari tim merah masih ada follow up damage yang berhasil diberikan kembali, dimana mungkin pergerakan seorang Funky yang mencoba untuk memberikan backup-nya kembali. Bahkan Alex mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang rakyat Indonesia mendapatkan moment pressure-nya, dimana Bagi yang menjadi targeting utama. Flagged Glacier kembali dilakukan. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur kembali. Free akhirnya berhasil mendapatkan point kill walaupun sedikit dengan 12.000 gold. Pakai perbedaan 1.000 gold saja antara kedua tim kali ini, tapi masih sama-sama bisa diimbangi. Area top lane sepertinya masih pengen lebih, dimana kedua tim kali ini mereka mencoba untuk melanjutkan inisiasi terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Rimuru area backline, dimana seorang Alex yang memberikan follow up-nya. Streak cable-nya masuk. Phenaxin menjadi targeting seorang Zeta. Heartguard yang tentunya akan di-cover sebisa mungkin dari adanya rakyat. Mencoba untuk memberikan Heartguard ke arah Zeta. Zeta akan sedikit unggul, walaupun nyatanya Rimuru berhasil membuat pergerakan dengan menumbangkan Bagi yang akhirnya tertag. Dan dimana Turtle yang berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita melihat Funky yang mencoba untuk mengejar seorang rakyat akhirnya terpukul mundur, dimana mungkin Turtle kali ini yang sudah mulai berada di area bottom lane. Tapi wow, Alex
satu buah godlike-nya, dimana beberapa atribut item yang sudah mulai berada di tangan dari seorang Alex dengan adanya Sky Piercer. Sky Piercer menjadi item pertama, dimana turtle yang sudah mulai menjadi atau mungkin sudah mulai ada area bottom lane. Oke, kali ini turtle yang akhirnya sudah mulai di setup para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka mencoba untuk melakukan setup turtle lagi kembali, dimana Free yang area bottom lane masih mencoba untuk menargeting, tapi the power of retribution sedikit glacier di tangan seorang Venaxin mencoba untuk memberikan follow up damage-nya, tapi Temso Blaze pun kembali dilakukan seorang Zeta berhasil menumbangkan keberadaan Funky tertag dan Venaxin terjebak, dan bahkan dia berusaha untuk mundur tapi double kill masih berada di tangan di seorang Zeta. Zeta mencoba untuk melakukan survive kembali, masih ada zoningan dimana pergerakan dari seorang Mikazuki yang mencoba untuk memberikan pressure dengan menumbangkan dua pemain. Mikazuki kembali masuk menargeting para pasukan dari tim merah sendiri, dimana Ilham menjadi targeting Kazuki dengan mega killnya tertag dan lagi kembali, dan lagi-lagi pertempuran yang di reset, dimana para pasukan dari tim merah mereka akhirnya kehilangan 3 pemain sekaligus di area mid lane. Strikeable from Alex akhirnya tercipta kembali, dimana Zeta menjadi targeting utama, dan bahkan kali ini 3 pemain tertag dan para pasukan dari tim merah mereka masih pengen lebih, satu persatu mulai tumbang. Ada satu buah Husklaw di tangan seorang Zeta, tapi area mid lane menjadi targeting objektivitas para pasukan dari tim biru sendiri. Tim Fang akhirnya terreset, dimana beberapa atribut item seorang Rimuru dengan War X serta Wings sudah mulai berada di tangan, tapi Alex kembali masuk menargeting keberadaan seorang rakyat, menjadi targeting seorang tapi Will Charge from Bagi akhirnya kembali dilepaskan. Ada follow up damage yang diberikan seorang Venaxin di area mereka dengan Flick Glacier-nya, dimana para pasukan dari merah mencoba untuk melakukan pertukaran 1-1. Zeta berada di area backline dengan Heartguard from Raket, mencoba untuk memberikan kapalannya dengan Zeta yang berusaha untuk membuka Temso Blaze-nya. Tapi I'm offended from Rimuru dengan konsil pun kembali dilakukan. Backupan yang menarik diberikan seorang Bagi berhasil membackup rekan-rekan timnya dengan satu buah konsil yang akhirnya dilepaskan kembali. Tim biru dimana mereka mencoba untuk memberikan gangguan kecil area invasive jungle yang mencoba untuk diprioritaskan seorang Zeta. Zeta mencoba untuk mundur kembali, dimana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk melakukan setupnya, mencoba untuk menghentikan pergerakan lagi kembali, dan lagi-lagi pertempuran yang akhirnya harus di reset. Oke, Lord yang akhirnya sudah mulai berada di Land of Dawn, dan ini bisa menjadi targeting utama kembali. Menarik banget. Para pasukan dari tim biru, Duel of Dragon from Funky mencoba untuk menargeting Ilham. Buing time yang akhirnya gagal. Masih ada follow up damage seorang Bagi dengan Guardian Barrier-nya. Pertukaran 2-1, sedikit rugi besar para pasukan dari tim biru sendiri. Area top lane menjadi pergerakan para pasukan dari tim biru. Rimuru berada di area pertempuran sendiri dan masih pengen lebih dengan 1-1 situation-nya. Sementara itu Alex yang mencoba untuk connect dengan satu bos Strikeable yang kembali masuk di area top lane. Bagi menjadi targeting utama terlebih dahulu dan mencoba untuk mundur. Rimuru masih pengen lebih, tapi pasif item Flash the Obsist menjadi PR utama. Tapi area berbeda. Mikazuki masuk, mencoba untuk memberikan tim fight yang cukup kuat di sana. Ilham akhirnya terperangkap dan bahkan dia harus tertag dan kembali. Free connect area backline menutup pergerakan Mikazuki, tapi ini menjadi pertukaran yang mahal dengan 3-1. Itu menjadi pertukaran yang mahal. Sementara itu seorang Zeta masih mencoba untuk memprioritaskan area purple buff. Lagi-lagi Funky mencoba untuk memberikan gangguan kecil di area purple buff, tapi masih ada retribution yang akhirnya harus dilepaskan seorang Zeta. Ini sudah tidak ada purple buff. Maybe bisa saja Alex mengamankan Lord. Lord bisa saja menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim biru sendiri. Satu buah Strikeable Will Charge from Bagi akhirnya tercipta, di mana satu I'm offended connect kembali. Seorang Rimuru berada di area teamfight sendirian, berusaha untuk memegang kendali adanya teamfight dengan 4 versus 1. Ini tidak memungkinkan dia untuk menahan damage 4 sekaligus, sehingga membuat para pasukan dari tim merah menerbangkan Rimuru berbalik pulang kembali. Dia harus tertag dan lagi kembali. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk. Lagi-lagi tim merah mereka mencoba untuk menahan kembali inisiasi, di mana Lord yang sudah mulai berada di area pertempuran
para pasukan dari tim biru mereka masih connect kembali, dimana antara Free bahkan ada Rakyat di sini yang mencoba untuk menargeting utama Lord yang belum mencoba untuk menjadi kontes kedua tim kali ini, masih sama-sama mencoba untuk mencari cara membentuk adanya tim fight terlebih dahulu, dan Zeta connect mencoba untuk memberikan follow up-nya di area mid lane, dan lagi-lagi Heartguard from tapi Flat Glacier sudah connect dari seorang Phoenixin, masih ada pasti mencoba untuk mundur kembali, tapi nyatanya seorang Zeta berhasil menargeting para pasukan dari tim biru sendiri. Pergerakan seorang Alex dengan Streak Cable yang mencoba untuk masuk berhasil menumbangkan dua pemain sekaligus para pasukan dari tim merah. Ini menjadi pertukaran 2 tuker 3. Lord yang sudah mulai berada di area South Lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu, dan Zeta lagi-lagi area purple buff-nya sudah mulai tergali targeting, tapi kali ini Funky mencoba untuk mengganggu pergerakan area purple buff yang mencoba untuk didapatkan langsung dari seorang Zeta. Wow, ini gangguan yang menarik banget diberikan dari seorang Funky, mendelay pergerakan Zeta untuk mendapatkan purple buff-nya. Lagi-lagi Zeta akan menjadi targeting seorang Funky, tapi nyatanya para pasukan dari tim merah mereka harus kehilangan satu rekan tim kembali, tapi pertukaran yang mahal terjadi dengan Alex yang harus menjadi tumbal di area mid lane. Dimana mungkin adanya Zeta sendiri ya, area backline, Rimuru kembali masuk, Flagged Glacier from Phoenixin kembali akhirnya menjadi targeting utama terlebih dahulu. Satu bot AM Blaze kembali menjadi targeting seorang Phoenixin tertek dan di tangan seorang Zeta. Zeta lagi-lagi menjadi membuat targeting utama, tapi Mikazuki mencoba untuk memberikan follow up damage area backline, dan Rimuru selalu menjadi garda terdepan, dan bahkan para pasukan dari tim biru pun mereka mencoba untuk mundur kembali dan tidak melanjutkan adanya inisiasi terlebih dahulu, dimana kontes Lord yang bisa saja menjadi targeting kedua tim kali, tapi sama-sama mereka mencoba untuk memberikan tim fight terlebih dahulu, dan IM of Vandat pun kembali terjadi. Masih ada Heartguard dari seorang Rakyat mencoba untuk memberikan backupan-backupannya di tangan para pasukan dari tim biru. Bagi kembali masuk dan Will Charge yang tidak memberikan langsung cukup baik. Zeta mencoba untuk memberikan buing time terlebih dahulu, dan para pasukan dari tim biru mereka masih punya lebih, tapi Lord yang bisa saja menjadi targeting kedua tim kali ini. Oke, purple buff yang mulai menjadi targeting para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka mencoba untuk menargeting adanya purple buff terlebih dahulu. Streak Cable kembali masuk di tangan seorang Alex. Alex bahkan berhasil menumbangkan 3 pemain di killing spree. Alex mencoba untuk mundur, tapi Zeta terkena Flagged Glacier. Tapi episode blast-nya pun connect kembali. Para pasukan dari tim merah mereka masih pengen lebih, tapi buing time from Zeta. Konsil mulai dilakukan, mencoba untuk memberikan follow up damage-nya. Zeta berada di area tim fight, berusaha untuk memberikan buing time flicker Phoenixin. Nyatanya tuh tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana buing time yang didapatkan seorang Zeta berhasil mundur. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset, dimana di area yang berbeda Mikazuki menjadi targeting tim merah sendiri, Free dengan follow-up-nya tentunya berhasil membuat para pasukan dari Blue kehilangan satu pemain. Monster Kill berada di tangan seorang Zeta, satu follow up damage-nya. Heartguard tentunya connect kembali dari seorang Rakyat. Double kill from Zeta, dimana Rimuru masih pengen lebih. Follow up damage dilakukan langsung dari seorang Alex, mencoba untuk melakukan pertukaran 1 point kill, tapi nyatanya kali ini Rimuru yang masih pengen lebih, menargeting seorang Zeta sendiri. Tapi para pasukan dari tim biru dengan kehilangan 3 pemain sekaligus, ini akan sulit sekali untuk diimbangi. Free mencoba untuk melakukan adanya ambush purple buff. Alex, satu buff Streak Cable pun kembali dilakukan dari seorang Alex, berhasil membuat solo killnya. Terlalu terburu-buru itu malah menjadi jebakan untuk diri dia sendiri. Area mid lane, lagi-lagi keberadaan seorang Mikazuki yang masih mencoba untuk memberikan defensif kembali. Bahkan Zeta yang masih memberikan the Web Dragon from Funky kembali dilakukan. Zeta terperangkap, mencoba untuk mundur kembali. Tap Blaze pun kembali dilakukan, di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur kembali, tapi nyatanya Zeta terperangkap di area tim PK, bahkan dia tersertakan di tangan seorang Alex dengan double killnya. Lord yang bisa saja menjadi satu lini PR utama kedua tim kali ini. Lord yang sudah mulai kembali menjadi targeting seorang Mikazuki, menargeting adanya Lord kali ini. Lord yang sudah diam-diam kembali di setup, di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk melakukan setup di area Lord kali ini. Lord yang sudah menjadi kontes, bahkan kita menyadari tim merah yang akhirnya mereka harus mundur kembali, agak sulit untuk melanjutkan. Streak Cable from Alex cukup membantu
menghilangkan satu pemain. Ilham menghilang begitu saja di tangan seorang Alex, dan bahkan para pasukan dari tim merah mereka akan memberikan defensifnya kembali, di mana Zeta, ada Flagged Glacier, Bagi terperangkap mencoba untuk mundur kembali, tapi nyatanya tidak ada kesempatan sama sekali, di mana Zeta sebisa mungkin mencoba untuk memberikan defensif di area base turretnya tim merah. Mungkinkah mereka bisa memberikan defensif area base turret, atau mungkinkah tim biru akan menutup pertandingan ke-6 akan lebih cepat kali ini? Rimaro dengan I'm offended-nya, rakyat terpanggil begitu saja, tertarik begitu saja, dan bahkan di arah start attack, dan lagi-lagi masih ada follow up damage yang mulai diberikan para pasukan dari tim merah. Mereka akan memberikan defensif, tapi di mana seorang Rimaro mencoba untuk menutup pertandingan di babak ke-6 dengan lebih cepat. Oke, boleh. Jangan chat all ya guys. Aku ingin kembali dilarang chat all di last pick. Oke, kita mulai di babak ke-7, dimana sudah ada beberapa battle spell flicker yang diamankan kedua tim kali ini. Sama-sama mengamankan battle spell flicker. Tidak ada yang mencoba untuk merespect revive. Sama-sama mencoba untuk lebih ke arah flicker semua. Yo, kita mulai untuk di babak ke-7, di mana babak ke-7 kali ini menjadi satu buah PR utama juga. Sama-sama lebih ke arah single target draft pick yang diamankan kedua tim kali ini, di mana sudah mulai terlihat beberapa impasif junggle akhirnya menjadi targeting kembali. Wah, ini early game ya. Tapi kalau kita berbicara soal Lunox dan Novaria, dimana mungkin sama-sama mempunyai powernya. Novaria mungkin lebih ke arah ambusnya dengan Aster Recall-nya, bisa mengecek adanya ambus dengan Aster Echo-nya juga. Tapi kalau dari sisi team fight, dimana menyadari ada Lunox, dimana Lunox juga dengan adanya power of order-nya, tapi flicker sepertinya sudah mulai terlihat. Wow, Aster Recall from Ilham berhasil mengampatkan retry atau first blood terlebih dahulu. Oke, Bagi terlalu terburu-buru sehingga itu malah menjadi jebakan untuk diri dia sendiri. Para pasukan dari tim merah, Ashal dan Venaxin, purple buff, akhirnya menjadi target yang utama terlebih dahulu, di mana para pasukan dari tim merah, Kaizi yang sudah terlihat area bottom lane mencoba untuk memberikan coveran, tapi tentunya juga para pasukan dari tim biru, rotation yang sudah mulai terlihat di area top lane. Tembusin sampai 45, aku kasih quiz ya guys, quiz gratis. Oke, area top lane dimana Iron Hook, seorang Bagi berhasil menarik paksa, dan itu berhasil di follow up damage seorang Venaxin mencoba untuk memberikan satu follow up damage-nya. Dan lagi-lagi area berbeda juga, Ashel berhasil mendapatkan 1 poin kill-nya. Oke, ini menjadi pertukaran 1-1 akhirnya dilakukan kali ini. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mendapatkan platingan Funky, tapi Iron Hook kembali dilakukan seorang Bagi menarik paksa Kaizi kali ini, tapi Time Turtle sudah mulai terlihat di area bottom lane. Turtle yang sudah mulai terlihat di area bottom lane ini bisa menjadi satu follow up untuk kedua tim kali ini. Satu shadow sepertinya mulai terlihat dari seorang Ashel, kembali mengamankan Zeta tertag, dan Time Turtle sudah mulai dilakukan lagi kembali, dimana para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mengamankan satu setupnya di area Turtle, tapi the power of retribution berada di tangan dari seorang Ashel, dan kalau pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur kembali. Oh no, Venaxin terkena satu shadow kill, terlalu berbahaya sendirian di area team fight, dan bahkan itu menyebabkan kesalahan fatal, memaksakan keadaan untuk masuk di area team fight, dan bahkan menjadi kerugian besar. Wow, tapi solo kill sepertinya terjadi area top lane. Tams yang akhirnya tertag dan terlalu terburu-buru, dimana 8.000 perbedaan 1.000 gold, perbedaan 500 gold ya untuk kedua tim kali ini. Tapi rotation seorang Bagi yang sudah mulai terlihat kembali, dimana mungkin di area top lane masih ada beberapa zoningan diberikan antara Zeta dan Bagi. Mereka mencoba untuk memberikan rotation ya. Dan bahkan kali ini kalau kita melihat adanya pergerakan Iron Hook yang diberikan dari seorang Bagi area top lane, bahkan ada beberapa follow up damage. Oke, flicker, Kaizi, what are you doing right now?
mencoba untuk menciptakan flicker kembali, tapi nyatanya tidak ada kesempatan sama sekali untuk mendapatkan pressure-nya Phoenixin. Area berbeda, di mana Power of Order area kembali harus dilepaskan seorang Zeta, mencoba untuk mundur, Raster Recall kembali connect, Duel of Dragon seorang Kaizi, tapi Kaizi dengan Iron Hook yang digagalkan seorang Bagi, pertukaran 1 banding 1, Phoenixin maksud mencoba untuk memprioritaskan nyawa seorang Ilham. Ilham tidak diberikan kesempatan untuk berbalik survive kembali, tapi nyatanya seorang Ashel dengan 1 buah Shadow Kill tentunya berhasil membuat 2 pemain tertag dari mid lane. Pertempuran yang akhirnya harus di reset. Para pasukan dari tim merah, mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi, tapi area bottom lane mungkin menarik banget ya, dimana Z mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya inner turret dengan objektivitas yang akhirnya berhasil didapatkan di area bottom lane. Diam-diam seorang Ashel kembali masuk dengan 1 shadow-nya, tapi dia mencoba untuk perlahan-lahan tidak terlalu terburu-buru untuk memberikan overcommit. Tapi kalau kita menyadari adanya beberapa rotation Tams, di mana Tams yang masih menjaga positioningnya terlebih dahulu, mencoba untuk tidak terlalu maju dari depan atau mungkin dari laning page-nya, jangan sampai termakan dengan adanya seorang Bagi yang memberikan coverannya area top lane. Tapi Bloodihan yang akhirnya harus kembali dilepaskan kali ini, di mana para pasukan dari tim biru mereka terlalu terburu-buru dari adanya pergerakan seorang Bagi. Z terperangkap di area tim fight, berusaha untuk mundur kembali, tapi lagi-lagi Ashel dengan beberapa follow up dari rekan-rekan timnya berhasil membuat seorang Z terelimination. Bahkan Turtle pun bisa menjadi setup atau kontes para pasukan dari tim merah sendiri. Sedangkan di area yang berbeda, di mana Funky berusaha untuk menggagalkan pergerakan seorang Kaizi melakukan setupnya di area belakang. Nyatanya Funky berhasil melakukan outplay yang diberikan seorang Kai akhirnya tertag dan kembali, dan lagi-lagi area bottom lane terjadi pertempuran. Phoenixin tertag dan Ashel berhasil mendapatkan 1 poin kill kembali. Turtle yang bisa menjadi time seorang Ashel, karena kita mengetahui tidak ada Phoenixin, tidak ada Retribution, dan tidak ada Contest Restri kali ini. Oke, Turtle yang sudah mulai berada di area bottom lane, dimana mungkin ada pergerakan dari seorang Ashel yang mencoba untuk menargeting, tapi Power of Order pun kembali dilakukan. Iron Hook from Bagi akhirnya membuat Ashel tershutdown di area mid lane dengan Boying Time from Zeta, membuat Ashel ter-outplay kembali. Area top lane masih dengan adanya Funky yang bermain sedikit mandiri kali ini, karena tidak ada backupan dari Bagi, tapi tentunya permainan dengan mandirinya sedikit membuahkan hasil, dimana berhasil mengoutplay pergerakan adanya Kaizi yang mencoba untuk memberikan sedikit bakal coveran-coverannya, tapi nyatanya permainan mandiri diberikan seorang Funky berbuah yang membuahkan hasil, berhasil mendapatkan beberapa poin kill dan membuat Tams. Iron Hook kembali dilakukan seorang Bagi, follow up damage dilakukan seorang Funky dengan snipe-nya. Lagi-lagi Duel of Dragon seorang Kaizi masuk, Power of Order, Zeta kembali memberikan 1 follow up damage-nya. Ilham mencoba untuk mundur perlahan-lahan, Kaizi memberikan backupan kembali, dan lagi-lagi pertempuran yang harus di-reset, tapi Iron Hook dari seorang Bagi kembali masuk. Para pasukan dari tim biru mereka berhasil memberikan follow up damage, dan Funky berhasil menumbangkan 1 pemain sekaligus di arena pertempuran. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset kembali. Kalau kita menyadari di mana Bagi yang masih pengen lebih. Ada 1 Bloodihan tapi tidak ada follow up damage dari rekan-rekan timnya, tapi masih ada Zeta. Power of Order-nya connect. Para pasukan dari tim biru akhirnya mereka mundur kembali. Oke, ini benar-benar mahal banget ya pertukaran yang terjadi atau team fight yang terjadi di area top lane, dimana kita menyadari para pasukan dari tim biru mereka unggul banget. Bahkan kalau kita menyadari Phoenixin, Duel of Dragon seorang Kaizi kembali terjadi. 1 buah Iron Hook from Bagi menutup perjalanan Ashel lagi-lagi dengan Iron Hook Bagi, membuat Ashel terperangkap di area team fight. Phoenixin membalikin keadaan dengan 1 momennya. Tim merah kehilangan 3 pemain sekaligus, dan bahkan mereka harus kehilangan inner turretnya kembali. Time Turtle yang berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting para pasukan dari tim biru, karena kita menyadari tidak ada Ashel di area pertempuran. Iron Hook kembali diberikan dari seorang Bagi. Lagi Iron Hook-nya. Oke, purple buff mulai menjadi targeting seorang Ashel, masih berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi Z diam-diam menargeting adanya objektivitas dengan inner turret yang akhirnya berhasil dilakukan kembali.
di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk memberikan defensifnya. Terlalu terbahaya untuk memberikan rotation. Menyadari para pasukan dari tim biru mereka akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan satu momen instan yang mereka berikan dengan 29.000 gold yang akhirnya mereka berhasil peroleh. Bagi kembali dengan Iron Hook-nya, tapi para pasukan dari tim biru berhasil membuat seorang Funky terelimination di tangan para pasukan dari Tam sendiri. Double kill-nya, Z kembali masuk memberikan follow up damage-nya. Kaizi mencoba untuk connect kembali. Ada Mikazuki di area backline menargeting Venaxin dan tentunya dia akan tertag. Dan pertukaran 3 tim biru blunder di area invasive jungle. Mereka melupakan bahwasannya ada inner turret yang harus menjadi targeting utama. Z terperangkap, dia mencoba untuk mundur. Power of order akhirnya kembali connect langsung dari seorang Zeta. Zeta berhasil menumbangkan pemain para pasukan dari tim merah sendiri, tapi connect-nya Ashel membuat keberadaan Zeta tertag di area mid lane. Tiga pemain tertag dan ini akan menyulitkan para pasukan dari tim biru untuk mengimbangi adanya ritme tempo. Dimana Lord yang berada di area top lane, babak ke-7 yang benar-benar panjang banget. Kita mengetahui dua tim kali ini mereka sama-sama cukup unggul. 31.000 gold yang akhirnya berhasil diamankan, perbedaan 1.000 saja, tapi masih bisa untuk dikejar. Lord yang akan berada di area top lane ini bisa menjadi targeting utama. Di mana para buff? Diam-diam seorang Z sudah mulai terlihat di area impasif river. Oke, arah Sky Piercer akhirnya menjadi jawaban item berikutnya seorang Funky, tapi Council yang sudah mulai terlihat seorang Bagi kali ini, di mana para pasukan dari tim biru mereka dengan Doa Dragon seorang Kaizi terlalu overcommit menarik, tapi kali ini the power of retribution, one last hit di tangan seorang Funky dengan Lord yang akhirnya berhasil dilasit, tapi para pasukan dari tim biru mereka berhasil menumbangkan Ashel dan Kaizi, tertag dan di tangan para pasukan dari tim biru mereka berhasil untuk mengamankan Lord pertama dengan kemenangan mutlak yang mereka berikan kali ini. Satu flicker yang akhirnya harus dilepaskan seorang Ilham. Ilham akhirnya berhasil melepaskan flicker kali ini. Para pasukan dari tim merah mereka akhirnya kehilangan 2 pemain, dimana ada power of order seorang Ilham. Follow up damage berhasil dilakukan seorang Funky, membuat tim merah kehilangan 2 pemain sekaligus. Para pasukan dari tim merah mungkinkah mereka bisa tapi area backline Mikazuki mencoba untuk masuk kembali menabrak paksa area backline-nya Zeta akhirnya menjadi targeting, tapi pertukaran 1 banding 2 ini menjadi sedikit kerugian besar. Diam-diam Lord yang sudah mulai berjalan masuk ke dalam base turret para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka mencoba untuk memberikan defensive kembali, bahkan Ashel sebisa mungkin dengan satu shadow-nya. Tapi Z lebih memprioritaskan adanya laning terlebih dahulu untuk mendapatkan satu buah sisi objektivitasnya. Wow, Ashel, what are you doing right now? Terlalu berbahaya sekali. Satu one last hit di tangan seorang Funky membuat solo kill seorang Ashel. 2 pemain kehilangan nyawanya di tangan para pasukan dari tim biru. Beberapa wave minion yang tentunya berhasil di-clear, tapi inner turret area bottom lane sepertinya sudah berhasil dihancurkan begitu saja para pasukan dari tim merah sendiri. Dimana mungkin tim biru mereka connect kembali, Zeta dengan power of order-nya sudah connect kembali, tapi para pasukan dari tim biru ada flicker yang kembali diamankan seorang Kaizi, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik, di mana Z kembali mencoba untuk menutup pergerakan seorang Kaizi. Lagi-lagi 2 pemain tertag dan 1 shadow kill mulai diamankan, langsung flicker kembali diamankan. Wind of Nature connect. Para pasukan dari tim merah mereka di lini bencana. Mungkinkah mereka bisa defensive area base turret-nya, di mana Z menutup pertandingan dengan lebih cepat di babak ke-7. Dilarang catal ya. Biar dikasih ini donat. Link donat. Link donat baru. Oke guys, kita mulai untuk di babak berikutnya, di mana para pasukan dari tim biru tadi dengan adanya first pick link dan sudah ada lagi Lancelot. 2 assassin akan beradu retribution. Dan ini akan menjadi penentu mereka untuk di babak ke-8. Beberapa impasif jungle yang akhirnya menjadi targeting pertama. Kaizi kembali lagi dengan Tigreal area mid lane.
Secret Hammer-nya. Ini akan menjadi PR utama atau Inflation yang akan menjadi PR utama terlebih dahulu. Tapi kalau kita berbicara soal Tigreal, dimana mungkin momen Inflation, satu momen itu yang bisa sedikit merubah keadaan jikalau momennya benar-benar timing yang pas banget. Tapi di area yang berbeda menarik banget ya. Sudah ada Ruby Godland bagi lagi-lagi dengan adanya wheel charge-nya. Atau mungkin dengan Grok. Kita ketahui Grok ini dengan Guardians Barrier ini sedikit mengganggu sebenarnya, menutup perjalanan kalau timingnya tepat banget. Sementara itu, di mana Venaxin kembali menjadi targeting. Guardians Barrier sepertinya mulai terlihat seorang bagi. Lagi-lagi, di mana Kaizi menjadi targeting utama, tapi Ashel masuk kembali berhasil memancing flicker Venaxin yang akhirnya harus ter-attack dan di tangan seorang Ashel. Ashel yang berupaya masih pengen lebih, tapi Zeta sudah berada level 4 lebih dulu. Phantom Execution momennya akhirnya berhasil membuat dia tereliminasi di tangan seorang Zeta. Oke, lagi-lagi Zeta berhasil untuk mengelimination satu pemain para pasukan dari tim biru. Bahkan area mid lane sendiri pun juga free yang harusnya ter-attack dan di tangan Ilham. Ilham akhirnya berhasil untuk mengelimination para pasukan dari tim merah sendiri, tapi area yang berbeda di mana Funky kembali menjadi targeting para pasukan dari tim merah, di mana Zeta mencoba untuk memberikan rotation dan gagal untuk mendapatkan momennya. Sampai end life berapa? Aduh. Kamu VIP aja dulu 10.000 Bang, 3 match. Kamu VIP aja dulu 10.000 3 match. Soalnya aku udah dari tadi live-nya. Oke, ini udah terlihat ada time turtle yang area bottom lane. Seperti biasa, Acel melakukan kontes turtle sendirian. Tapi dengan begitu Mikazuki sudah dengan Black Dragon from you juga. Bisa saja dia memberikan zoningan ke arah Zeta. Oke, Phantom Execution. Dan lagi-lagi the power of retribution from Acel. Masih bisa berhasil untuk menambrikin adanya turtle. Zeta akhirnya ter-attack dan di tangan para pasukan dari tim biru. Tim biru kembali masuk menargeting para pasukan dari tim merah. Tim merah harusnya ter-attack dan lagi kembali Duel Dragon from Rinsky BD. Tapi nyatanya Free masih bisa untuk menahan damage para pasukan dari tim merah sendiri. Dan Rin masih bisa juga berhasil. Mas pengen lebih seperti biasa. Acel kembali masuk, dimana ada follow up damage yang berhasil dilakukan seorang Free, menumbangkan Rin di area tim fight. Dan Zeta berusaha untuk mendapatkan para buff-nya, tapi Implosion pun connect dari seorang Kaizi. Kaizi masuk, wheel charge dibalas seorang bagi. Tapi para pasukan dari tim biru ini menjadi pertukaran 2 tukar 1. Lagi-lagi para pasukan dari tim merah mereka masih pengen lebih, dimana double kill yang berada di tangan seorang Mikazuki masih pengen lebih. Rin mencoba untuk mundur, tapi area berbeda. Funky masih bisa berhasil untuk clear adanya wave minion terlebih dahulu. Wave minion yang akhirnya di-clear dengan begitu cepatnya para pasukan dari tim merah. Mereka mencoba untuk melakukan clear wave minion, walaupun tadi kita tahu ada terjadi pertempuran yang cukup panjang di area para buff, tapi masih bisa untuk dihindari begitu cepatnya untuk para pasukan dari tim biru dan tim merah sendiri. Ada Venaxin memberikan coveran-coverannya sedikit, bagi yang kembali masuk memberikan zoningannya di area top lane. Seperti biasa, Funky masih berusaha untuk melakukan clear wave minion dan masih berusaha untuk mencari beberapa item atribut item terlebih dahulu. Wow, Kaizi kembali membuka satu buah Implosion-nya. Crossbow tank akhirnya berhasil dilakukan seorang Funky, tapi area yang berbeda, di mana Funky akhirnya menjadi targeting seorang Zeta dengan Phantom Execution-nya, menutup pergerakan seorang Funky. Tapi Ashel melakukan pertukaran double kill, sehingga ini menjadi pertukaran 2 banding 1 untuk kedua tim kali ini. Free mencoba untuk masuk area mid lane, tapi nyatanya tidak ada kesempatan sama sekali mengejar hal-hal yang tidak pasti. Dan itu malah menjadi salah satu jebakan untuk diri dia sendiri. Mikazuki dengan solo kill-nya akhirnya berhasil untuk di-tag dan area bottom lane menumbangkan Rinsky BD, ter-tag dan lagi kembali. Boleh ikut. Tapi kita melihat ada turtle yang sudah mulai kembali berada di top lane. Turtle kedua bisa saja menjadi targeting para pasukan dari tim biru sendiri, Arshal. Dimana Arshal yang masih mencoba untuk menargeting adanya turtle, tapi keberadaan Zeta area backline mencoba untuk mencari cara melakukan kontes 1-by-1 retribution di area turtle. Sepertinya terlihat kembali Mikazuki memberikan zoningan Black Dragon from-nya ke arah para pasukan dari tim merah. Kaizi yang masih menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya, dimana mungkin akan ada tarik ulur di area turtle. Turtle yang mulai ditarik ulur, para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk meriset adanya turtle, menyadari akan sulit sekali jikalau mereka tidak ada timing yang pas untuk melakukan setup di area turtle. Sementara itu Rin yang mencoba untuk melakukan setup di area yang berbeda. Konsil yang sudah mulai terlihat dari seorang Kaizi
Dimana para pasukan dari tim biru yang mereka masih pengen lebih. Ada satu buah implosion sepertinya connect. Team fight terjadi di dua arah. Times of Blaze pun kembali dilakukan seorang Asciel terperangkap dan bahkan dia harus tertag. Dan dimana wheel charge-nya kembali dilakukan seorang bagi masih ada flicker, tapi nyatanya seorang free yang harus tertag dan di tangan seorang Venaxin dengan ammo Vandal-nya menutup dua pemain para pasukan dari tim biru. Masih dengan triple kill from Venaxin akhirnya tercipta. Faizi mencoba untuk mundur. Venaxin masih pengen lebih dengan ammo Vandal-nya kembali dilakukan, tapi Zeta yang langsung saja melakukan setup di area turtle. Dia mengetahui tidak ada gangguan sama sekali dan ini akan menjadi keuntungan besar untuk diri dia melakukan setup di area turtle. Akhirnya turtle yang berhasil di-clear dengan begitu cepatnya untuk para pasukan dari tim biru sendiri. Diam-diam seorang Funky masih mencoba untuk mencari cara untuk melakukan setup. Aduh, one-one-nya ya gemes banget ya guys ya. Oke, kita menyadari ada pergerakan tim fight yang akhirnya kembali dibuka lagi area mid lane, di mana para pasukan dari tim merah Ilham yang kembali masuk menargeting para pasukan dari tim biru sendiri bagi area mid lane, dimana mencoba untuk memberikan covernya kembali, tapi para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur lagi kembali. Para pasukan dari tim merah sebisa mungkin tidak melanjutkan adanya inisiasi, dan lagi-lagi tim fight yang mencoba untuk dilakukan seorang Mikazuki dengan Black Dragon From-nya mulai kembali dilakukan. Naga bonarnya mulai kembali menaklukkan adanya Land of Dawn di area mid lane. Para pasukan dari tim merah mereka terpukul mundur dengan konsil yang akhirnya harus diberikan seorang Bagi melepaskan konsilnya begitu cepatnya. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur perlahan-lahan dan tidak melanjutkan adanya inisiasi terlebih dahulu. Sedangkan Zeta yang berada di area Soupling masih mencoba untuk memprioritaskan adanya laning jauh yang menjadi targeting utama. Bahkan Funky pun mencoba untuk memprioritaskan adanya laning jauh terlebih dahulu. Bagi yang mencoba untuk connect kembali, beberapa follow up damage mulai diberikan langsung, dimana Funky berada di area pertempuran sendirian mencoba untuk mundur kembali. Ada wheel charge pun connect, Funky tertag dan dengan duel of dragon yang diberikan seorang Rinski BD. Tentunya juga ada area berbeda nih, terjadi pertempuran Zeta yang akhirnya menjadi targeting para pasukan dari tim biru dengan menumbangkan Zeta menjadi pertukaran 2-1. Lord yang sebentar lagi mulai berada di area top lane ini bisa menjadi targeting utama untuk kedua tim kali ini. 70 koin ya area top lane, dimana mungkin ada satu buah zoningan Secret Hammer yang diberikan seorang Kaizi. Lagi-lagi ada zoningan-zoningan yang diberikan seorang Ilham dengan flicker yang akhirnya kembali dibuka begitu cepatnya menumbangkan keberadaan Free tertag dan di area yang berbeda, dimana duel Dragon from Rinski BD mencoba untuk menutup perjalanan seorang Kai area tertag dan dengan momentum yang diberikan seorang Rin. Black Dragon From yang akhirnya masuk begitu saja, seorang Mikazuki menawarkan satu tumbal, dimana mungkin pergerakan double killnya. Black Dragon From kembali dibuka, Mikazuki berada di area pertempuran sendirian, tapi kali ini Mikazuki triple kill akhirnya tercipta. Bagi gagal nge-cover rekan-rekan timnya. Wow, power yang kuat banget diberikan seorang Mikazuki membuat 3 pemain akhirnya tertag. Dan jalan ninja adalah laning ya teman-teman ya, dimana Funky yang akhirnya mencoba untuk menargeting adanya laning yang mau gak mau, tapi one by one situation antara dua jungler kali ini membuat seorang Asciel yang harusnya tertag dan kembali. Masih ada Funky, crossbow tanknya akhirnya tercipta membuat 1 poin kill diamankan langsung. Para pasukan dari tim merah mereka teroutplay, 2 poin kill diperoleh seorang Funky, bahkan mega kill berada di tangan dari seorang Mikazuki dan 4 tertag. Dan sekaligus para pasukan dari tim biru mereka menciptakan momen wipe out di area midlane dengan 1 momen. Ih, tengilnya one-one-nya. Tengilnya one-one-nya guys. Oke, 1 crossbow tank tapi Funky akhirnya tertag dan dengan Phantom Magician yang diberikan seorang Zeta. Para pasukan dari tim biru Rinski BD kembali masuk dengan 2 dragonnya, mencoba untuk menutup 2 pemain para pasukan dari tim biru sendiri, dimana Bagi masih dengan connect dengan wheel charge-nya. Free harus mundur kembali, Kaizi juga, dimana rekan-rekan timnya kehilangan 2 pemain, tidak memungkinkan untuk melanjutkan adanya inisiasi terlebih dahulu, dimana Lord yang sudah mulai berada di area bottom lane atau di area top lane ini bisa menjadi targeting kedua tim kali ini. Oke, Rin yang mencoba untuk mencari targeting terlebih dahulu. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk menahan inisiasi Lord yang kembali mencoba untuk ditahan, dimana memungkinkan Bagi
yang kembali mencari targeting utama kembali. Para pasukan dari tim merah mereka mundur kembali. Lord yang sudah mulai berada di area south lane ini bisa menjadi targeting kedua tim kali ini lagi-lagi, di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk tidak melanjutkan arahnya inisiasi. Oke, satu buah wheel charge, di mana Bagi menahan inisiasi terlebih dahulu. Satu buah wheel charge yang akhirnya kembali terbuka, di mana Funky mencoba untuk mengejar crossbow of tank-nya. Terbuka kembali, tapi nyatanya tidak memberikan hasil cukup baik. Ada implosion yang gagal diberikan dari seorang KZ, tapi I am offended connect, di mana Free menarik dengan satu buah ayam Miyu-nya. Funky terkena The Way of Dragon dari seorang Rizky Bidi. Para pasukan dari tim biru akhirnya mereka kehilangan 2 pemain, 3 pemain sekaligus, tapi Black Dragon mulai connect di area baiklah, di mana seorang Mikazuki mencoba untuk masuk dengan satu naga bonarnya. Zeta menjadi targeting utama terlebih dahulu, mencoba untuk mundur dengan satu buah PNT Execution, tapi Mikazuki menutup perjalanan seorang Zeta, tertek dan lagi kembali. Ini menjadi pertukaran 3-3 untuk kedua tim kali ini. Dan lihat Aschel juga sebisa mungkin mencoba untuk mencari cara untuk memberikan atau mungkin laning jauh yang harus menjadi targeting utama terlebih dahulu. Laning Jawa yang akhirnya harus ditargeting seorang Aschel. Lord yang berada di area top lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur dan tidak melanjutkan adanya inisiasi terlebih dahulu. Donat di Saweria di bio TikTok 4.000 per match. Oke Lord, ada satu buah wheel charge from Free kembali dilakukan, tapi kali ini The Way of Dragon. Wow, para pasukan dari tim biru Funky berhasil menciptakan momen crossbow of tank-nya. Tim merah, mereka blunder, melupakan bahwasannya ada momen inisiasi. Black Dragon promo damage, tapi wave minion tidak berjalan dengan semestinya, sehingga para pasukan dari tim merah mungkin masih ada bisa mengulur-ulur waktu dulu terlebih dahulu, di mana beberapa wave minion tidak berjalan dengan semestinya. Wind of Nature kembali diamankan. Satu tarikan kecil, Funky terlalu berbahaya memaksakan keadaan sehingga dia harus tertek, dan Aschel yang kembali mencoba untuk memberikan adanya objektivitas dengan Lord yang di setup kembali. Lord yang akhirnya menjadi setup para pasukan dari tim biru. Mereka mencoba untuk melakukan setup kembali. Aschel yang berada di area team fight mencoba untuk mencari cara dengan objektivitasnya kembali. Tim merah yang mau gak mau mereka kembali harus memberikan objektivitas. Wow, Rizky Bidi kembali termakan di tangan seorang Aschel. Ada flicker. I am offended. Sudah mulai terlihat dari seorang Free. Oke, para pasukan dari tim merah ada beberapa zoningan yang boleh diberikan langsung dari seorang Zeta, mencoba untuk menargeting seorang Free. Free mencoba untuk mundur kembali, tapi satu buah wheel charge yang sepertinya berhasil dilakukan seorang KZ dengan satu secret hammernya. Kehilangan 3 pemain akan menyulitkan para pasukan dari tim merah untuk memberikan defensif mereka di area mid lane, di mana ada Lord yang mulai berjalan masuk ke dalam base turret para pasukan dari tim biru sendiri. Lord yang berjalan masuk ke dalam base turret, mungkin ke para pasukan dari tim merah mereka bisa memberikan defensifnya, di mana beberapa wave minion mulai ditarik ulur para pasukan dari tim merah sendiri. Dan lagi-lagi di mana mungkin ada KZ, dan kita melihat Lord. Wow, Aschel, Davian Sword-nya. Para pasukan dari tim merah mereka masih bisa mungkin memberikan defensif di area base turret, tapi dengan beberapa wave minion tidak berjalan dengan rapi, ini akan menjadikan para pasukan dari tim biru untuk mengimbangi adanya satu buah ritme tempo permainan para pasukan dari tim merah, di mana tim merah mereka ada kesempatan untuk memberikan defensif. Dan Zeta kembali mencoba untuk masuk, satu buah penta Execution yang kembali diberikan, tapi para pasukan dari tim merah mereka menolak tunduk lebih awal kali ini. Menolak tunduk lebih awal, dan ini bisa menjadi kesempatan besar para pasukan dari tim biru untuk mengimbangi adanya permainan kali ini. Oke, kita melihat kembali para pasukan dari tim merah mereka menolak tunduk lebih awal, di mana tim biru berhasil juga untuk mencegah adanya pergerakan Free. Dua Dragon seorang Skibidi akhirnya berhasil dibuka kembali. Mikazuki masuk, tapi implosion from KZ akhirnya diciptakan di area mid lane. Funky tertek dan di tangan seorang Zeta. Lagi-lagi monster kill akhirnya diamankan seorang Aschel. Aschel masih pengen lebih, double kill diperoleh dari seorang Aschel. Satu buah Guardian Barrier dilepaskan dari seorang Bagi, Ilham dan Bagi. Mereka juga masih berada di area pertempuran sendirian. Pertukaran 3-3 kembali dilakukan sehingga permainan kali ini hingga di late game. Pertandingan yang cukup panjang, di mana kedua tim kali ini mereka sama-sama kehilangan 3 pemain, dan Purple Buff akhirnya menjadi targeting para pasukan dari tim biru.
Setelah adanya defensif yang diberikan para pasukan dari tim merah, mereka berhasil memberikan defensif di area base turret. Dan Aschel kembali masuk dengan Timesaw Blaze-nya, membuat pergerakan kecil, menghindar dengan adanya beberapa zoningan yang diberikan para pasukan dari tim biru sendiri. Dan lagi-lagi Lord yang sudah mulai berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting para pasukan dari tim biru. Mereka mencoba untuk mencari cara Lord yang seharusnya ini bisa di cover ya teman-teman ya. Bisa menjadi setup atau kontes kedua tim kali ini, atau bisa menjadi satu buah 1v1 retribution lagi antara kedua jungler kali ini. Dimana sudah ada tarik ulur Lord. Tarik ulur Lord sudah terlihat, tapi Funky berhasil menumbangkan nyawa seorang Venaxin. Akhirnya terelimination area yang berbeda, dimana 1v1 retribution. Double kill berada di tangan seorang Funky. Para pasukan dari tim merah mereka terpukul mundur. Mereka berusaha untuk mundur kembali, tapi nyatanya dijebakkan. Kehilangan 2 pemain, 3 pemain sekaligus. Petrify masih berada di tangan seorang Mikazuki. Double kill diamankan kembali. Free 1 point kill diamankan. Wipe out tercipta. Tim biru menutup pertandingan dengan momen wipe out yang mereka berikan di babak ke-8.